Kalau menurut gue sendiri sih, menurut gue sekarang Indonesia itu udah lebih mengarah ke lebih merdeka ya. Karena kan kalau kita definisikan kata merdeka itu kan, according to Google, is freedom of control or the influence of others. Meski belum sepenuhnya tercapai gitu loh. Memang Indonesia itu dulu itu sudah bebas dari penjajah, tapi kan kita pastinya dulu pernah dengar bahwa masyarakat itu lebih tidak mempunyai freedom of speech gitu loh. Contohnya kalau misalnya kita mengkritik presiden atau kita mengkritik otonomi oknum negara, pokoknya kita itu bisa diculik, kita bisa hilang, kasarnya kan gitu ya. Itu kan sejarah state gitu kan. Semenjak era reformasi, which is tahun 98 ya, Indonesia kan sudah merubah struktur negaranya terhadap dinamika yang lebih demokrasi kan, daripada sebelumnya, di mana kita tahu tuh Presiden Soeharto tuh lebih ke arah dictatorship kan, untuk sekarang sekitar 30 tahun. Nah, di mana sekarang itu pastinya itu orang Indonesia itu lebih bebas state opini, lebih bebas mengkritik, dan ini tuh kita bisa dilihat dari misalnya pemerintah ada bikin law atau undang-undang yang baru, itu masyarakat itu kita bisa lihat mahasiswa masyarakat itu pasti ada yang jengkel dan mengaspirasikan diri kembali gitu. Kalau menurut aku sih, dalam artian kita udah bebas dari penjajahan negara-negara asing, pasti udah bisa dirasakan lah ya. Tapi as we develop tuh, kemerdekaan bukan hanya dalam artian bebas dari negara-negara asing, tapi juga kemerdekaan dalam diri sendiri. Sebagai orang Indonesia, apakah kita udah bisa dengan bebas berekspresi opini kita, berekspresi keyakinan kita, berekspresi bergabung dalam kelompok-kelompok sosial yang kita inginkan. As we move closer to become a progressive country, ini adalah kemerdekaan yang kita harus coba achieve sih, yang Indonesia menurut aku masih agak lacking, which is untuk menerima perbedaan-perbedaan ini dan untuk memperkenalkan bahwa nggak apa-apa ada perbedaan-perbedaan di diri kita masing-masing gitu. Dan menurut aku itu pas banget dengan Pancasila kita, apalagi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menurut aku kita belum merdeka dari sila itu. Kita masih mencari keadilan bagi orang-orang yang mampu untuk mencari keadilan itu, bukan untuk kelompok-kelompok kecil. Dan menurut aku dari segi itu Indonesia belum cukup merdeka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kita semua. Berarti Bhinneka Tunggal Ika juga belum diterapkan ya? Actually kayak different perspective ya. Kalau misalnya di Sydney sendiri, for me sih orang Indonya benar-benar kayak ngeblend banget. Mungkin karena kayak kita ada PPIA and stuff, jadi kayak benar-benar semuanya tuh saling bantu satu sama yang lain. Jadi kalau mau nanya, mau apa juga jauh lebih gampang. Walaupun kita tuh backgroundnya kan ada yang beda-beda daerahnya, ada yang dari Padang, ada yang dari Surabaya, Medan, and different semuanya kan. Tapi kalau di Indonesia itself, menurutku sih udah getting better, tapi tetap aja lah ada lah yang namanya rasisme, kayak konflik-konflik gitu. Kan pendapat masyarakat juga masih beda-beda kan. Mereka masih close-minded, jadi mereka masih kayak rentan lah terhadap changes gitu. Menurut aku sih, of course dibandingin dulu sama sekarang, kita udah berkembang banget ya. Salah satunya sih yang aku rasain personally itu kebebasan berekspresi gitu. We can voice our opinions now, dan menurut aku kebebasan berekspresi ini tuh penting banget. Apalagi sekarang teknologi juga banyak, mau print magazines kayak Buset atau via social media. Pokoknya aku bersyukur banget sih dengan adanya kemerdekaan Indonesia ini, kebebasan berekspresi juga mengikuti. Menurutku Indonesia tuh belum sepenuhnya merdeka. Banyak banget berkelahian lah, korupsi lah, ditambah masalah-masalah lain yang belum tuntas. Jadi kayak kejadian yang pelecehan seksual yang baru-baru terjadi ini di Instagram yang lagi viral. Jadi fakta-fakta ini tuh yang build up, yang membuat saya mempunyai opini kalau Indonesia tuh belum sepenuhnya merdeka. Cuman mindset sih, karena at the end semua policy yang kita akan reach atau perubahan yang kita akan lihat itu semua berdasarkan mindset kita. Kalau misalnya kita punya mindset yang sempit,
dan relatively open untuk hal-hal lain, ya yang pastinya kita juga nggak akan tergerak untuk melakukan perbedaan. Jadi menurut aku kita harus lebih mengembangkan mindset kita cari apa yang salah dengan negara kita, nggak usah kita harus lihat ke negara lain dulu baru kita bisa mencari apa saja isu-isu negara kita. Contohnya aja bisa dilihat dari West Papua. Menurut aku itu adalah hal yang seharusnya udah kita aware dari dulu, bukan karena Black Lives Matter di Amerika sekarang jadi hal yang sangat populer, jadi kita baru mengenal tentang hal-hal seperti diskriminasi yang terjadi di West Papua. Jangan cuma selalu fokus kepada negara-negara yang Western, masalah-masalah mereka apa, sedangkan di rumah kita sendiri, di tanah kita sendiri masih banyak orang yang sama seperti yang di Amerika, yang mereka belum bisa berekspresi, beropini, dan even nggak bisa hidup secara aman karena mereka merasa mereka kurang diberikan kesempatan yang sama seperti orang Indonesia lain. Menurut aku pasti banyak banget ya faktornya. Tapi yang aku suka adalah dasar negara kita, Pancasila and like Bhinneka Tunggal Ika itu masih ada sampai sekarang gitu. Jadi adalah baik kalau kita bisa mendahulukan juga kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi gitu. And like of course Indonesia tuh negaranya besar banget ya, dan kita juga nggak bisa bedain gitu Indonesia versus Australia gitu, di mana aku tinggal sekarang, karena beda banget dari segi kultur, segi size, segi sejarah, semuanya berbeda gitu. Tapi aku bangga banget sih dengan Indonesia yang terus berpegang teguh pada dasar ini. Menurutku itu salah satu hal yang membuat kebebasan berekspresi ini bisa ada gitu. Menyebabnya itu menurut gue itu kan semua itu butuh proses pastinya kan, dan pasti banyak tahapan-tahapan yang kita bisa lalui untuk mencapai Indonesia menjadi lebih independen, lebih merdeka gitu loh, rakyatnya, warganya, dan negara as a whole. Apalagi kita dulu kan dijajah sekian lama, dan let's not forget bahwa negara kita itu besar banget. Kayak kita ini bukan hanya besar, tapi yang lebih rumitnya itu kita itu ada banyak agama, ada banyak budaya itu kita banyak banget. Sudah dari dasar masyarakat yang udah ditanam ke otak mereka sejak mereka kecil. Jadi kayak buang sampah di jalanan tuh normal, korupsi itu udah biasa, terus lihat jalanan kotor atau polusi itu udah biasa banget gitu kalau di Indo ya kan. Berarti pendidikan moral terhadap anak-anak masih kurang ya berarti. Kayak based on sinetron yang kita bisa lihat, banyak perkelahian, banyak drama. Kita bisa lihat kalau misalnya beberapa faktor itu tuh actually applied to hari-hari biasa orang Indonesia sekarang gitu loh. Jadi menurut aku orang tua yang generasi ke atas itu kurang bisa menunjukkan moral-moral ke anak kita yang kecil-kecil masihan untuk mengasih tahu mereka kalau perkelahian tuh nggak normal loh, drama itu nggak normal loh. Mungkin kalau misalnya di Australia sendiri, kita kan pasti nyarinya bukan kamu dari ras apa gitu kan, pasti ditanyanya which country are you from. Jadi lebih nyatunya tuh kita satu sebagai orang Indo gitu loh. Cuman kalau di Indonesia sendiri pasti kan tanya kamu Indonya tuh orang mana gitu kan. Jadi kan itu secara nggak langsung pertanyaannya aja udah kayak ngegolongin ke satu golongan gitu loh. Dan people kan jadi malah lebih kayak close, kayak people kayak automatically kayak close minded juga secara nggak langsung. Mereka tuh kayak udah ada stigma terhadap suku ini atau kebudayaan ini gitu loh. Dan misalnya yang satu merasa lebih di atas yang lain segala macam. Tapi kalau di luar negeri itu kita memperkenalkan diri ya sebagai orang Indonesia. Maka dari itu kita bangga gitu loh, dan kita tuh jadi lebih menyatu sebagai suatu kesatuan gitu. Pasti mau Indonesia, mau negara lain, pasti ada aja ya yang harus di-improve gitu. Nah menurutku kemerdekaan tuh harus terus diisi dan diperkuat juga dengan kesungguhan dalam persatuan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi semua warganya gitu. Kita semua udah harus kerja bareng ya. Kita kan kayak a country itu a community gitu loh. Kayak kita semua tuh satu komunitas yang besar, dan aku yakin banget kalau kita kerja bareng, kalau kita merubah
country kita secara pelan-pelan, tapi kita bareng, kita kompak jadi kayak satu tim. I'm pretty sure kita semua bisa memajukan Indonesia untuk lebih merdeka gitu. Sebagai pengalaman, mungkin juga sebagai pengalaman lu juga, sebagai pengalaman kita lah, sebagai anak-anak murid Indonesia yang ada di luar negeri itu kan pasti kita bertemu dengan orang-orang yang lebih open-minded kan. Dan yang secara kita tahu tuh kayak di Indonesia itu kan sisi budaya dan sisi agama itu ada dua hal yang sangat sensitif ada di negara kita. Dan menurut gue bisa mengacu perpisahan antara people, dan juga mengacu untuk kita as a person itu berkembang gitu loh. Jadi mengacu untuk warga Indonesia itu tuh kurang berkembang dalam artian mereka kurang independen karena mereka tuh takut untuk mempertanyakan hal, untuk lebih kritis dan lain-lain. Bukan gue bilang apa yang diajarkan agama atau budaya itu salah, bukan. Cuman kita ini sudah grow up in a environment di mana kita itu takut nih gara-gara budaya ini, gara budaya bilang ini, kayak pamali kan di Indonesia bilangnya, takut nih gara-gara ntar takut dosa ini, padahal sebenarnya nggak salah-salah aja gitu loh ya. Jadi warga-warganya itu kurang mengeksplor diri dan merasa independen terhadap pemikiran mereka sendiri gitu loh. Dengan experience gue kuliah di luar negeri dan SMA di luar negeri itu gue I was given the privilege untuk ketemu dengan orang-orang yang dari luar gitu loh. Dan mungkin salah satu hal yang gue bisa simpulkan itu adalah mereka itu lebih maju karena mereka pemikiran itu lebih progresif dan open minded. But at the same time ya mereka juga ada sisi budaya dan sisi agamanya juga nggak mereka tinggalin. Cuman mereka juga ya kita sebagai manusia juga harus belajar, berkembang lebih, jangan banyak takut, explore ourselves, be more independent. Menurut aku sih yang terpenting ya, pertama harus tanemin mindset dulu sih yang baik. Kita harus sadar kalau misalnya kita tuh punya perbedaan. Dan gimana kita cara ngatasin perbedaan itu ya kita harus saling menghargai gitu loh. Kita nggak bedain orang dari agamanya, warna kulitnya, sukunya. Kita nggak bedain orang dari itu. Tapi gimana kita lihat kualitas yang ada dalam diri mereka sendiri gitu loh. Untuk selalu bekerja keras untuk mencari hal-hal baru untuk new knowledge ya, karena banyak orang kita udah mikir bahwa ya udah berarti paradigma aku nih udah yang paling benar, aku nggak harus belajar lagi dari orang lain, aku nggak harus bergabung di grup-grup sosial yang berbeda. Dan menurut aku knowledge tuh does not stop merely when you graduate a certain study time frame gitu, you carry it your entire life. Jadi menurut aku orang Indo harus selalu girang untuk belajar, mengetahui hal-hal baru, open mindset mereka ke media-media baru, mungkin orang-orang baru, memperkenalkan diri kepada budaya-budaya lain, dan tahu bahwa Indonesia itu adalah, ya fondasi kita adalah suku-suku yang berbeda, tradisi-tradisi yang berbeda, dan itu nggak boleh kita lepaskan. Jadi harus selalu mengingat bahwa kita berbeda, dan dalam perbedaan itulah kita bisa mendapat persatuan Indonesia yang sebenarnya itu apa. Happy HUT RI ya, buat Indonesia. Saya, Jessica, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Semoga dengan tahun ini kita bisa terus berjuang kepada kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya dan agar Indonesia selalu bersatu. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia tercinta, selalu menjadi rumah terindah dengan berbalut Bhinneka Tunggal Ika. Selamat ulang tahun Bangsa Aku Indonesia, selamat HUT RI yang ke-75 tahun. Saya berharap kita semua sebagai komunitas besar bisa hidup. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, semoga bisa semakin maju dalam berbagai industri, rakyatnya sejahtera, dan bisa menjadi bangsa yang kuat serta mandiri.